Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku muhibin muhibat, semoga dalam keadaan kemudahan dan kebahagiaan. Kalaulah di antara kita ada yang masih diuji kesusahan dan kesulitan, mudah-mudahan kesusahan dan kesulitannya akan mengurangi kesusahan dan kesulitan kelak di Yaumul Baqo. Sebab di antara kesusahan yang akan dialami oleh manusia di alam mahsyar, setelah hari dibangkitkannya mereka dari kubur, adalah lama berdirinya. Tidak ada yang tahu persis berapa lama seorang manusia akan berdiri di sana. Hal yang pasti setiap orang akan menghadapi penantian yang teramat panjang. Mereka akan berdiri tanpa berbicara sedikit pun demi menunggu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirinya masing-masing. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yajma'ullahul awwalina wal akhirin." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan seluruh makhluknya dari yang pertama sampai yang terakhir. Limiqati yaumim ma'lum, kepada atau sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Kiaman, mereka berdiri arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Sakhisatan absoruhum yang tadiruna faslal lodo, mereka tegak melihat ke langit menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan pula dalam sebuah hadis yang disebutkan bahwa kelak mereka akan berdiri selama 70 tahun dalam keadaan tidak berbicara sedikit pun. Dan ada juga pula yang mengatakan mereka berdiri selama 300 tahun. Juga ada yang mengatakan mereka akan berdiri selama 4.000 tahun. Setelah itu baru diputuskan perkara mereka seukuran 10.000 tahun. Namun yang demikian, beratnya penderitaan di alam mahsyar dan keadaan setelahnya tidak berlaku bagi orang-orang yang selama hidupnya istiqomah dalam ketaatan kepada Robnya, Sang Maha Pencipta alam ini. Mudah-mudahan kita diberi rizki oleh Allah berupa kemampuan dan kemauan untuk melakukan segala perintahnya secara kontinu dan istiqomah. Hal seperti yang tadi saya sebutkan, juga ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah mendengar bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yauma yakunun nasu li rabbil alamin." Kelak manusia di hari kiamat akan berdiri di hadapan Sang Pencipta Allah, Sang Pencipta yaitu Allah, Sang Pencipta alam yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miqdaru nisfi yamin min khamsina alfi sanatin, yang ukuran separuh hari ini sepadan dengan 50.000 tahun. Wa fayahunu dzalika 'alal mu'min kata dalil samsi lil hurubi ila antahruba. Tapi yang demikian itu tidak berlaku bagi orang mukmin, karena orang mukmin akan dimudahkan waktu yang tersebut di atas. Yang dimudahkannya tidak ubahnya seperti matahari yang akan tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Artinya sebentar bagi orang-orang mukmin, karena orang mukmin dihadapkan dengan kebahagiaan, kegembiraan. Kita beranalogi orang yang menempati tempat yang tidak kerasan, lagi pula ia mendapatkan siksaan yang berat, maka satu hari laksana 1 bulan, bahkan kadang-kadang laksana 1 tahun. Tapi mereka yang berada di tempat yang menyenangkan, penuh dengan selera hatinya, maka 1 bulan laksana 1 minggu ataupun 1 hari.
Ini artinya beratnya penderitaan di mahsyar bisa kita ikhtiarkan selama kita hidup sehingga menjadi lebih ringan, termasuk lamanya berdiri. Apa yang bisa dilakukan sekarang? Satu di antaranya dengan memperlama berdirinya kita ketika sholat tahajud ataupun sholat malam. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Imam Ibn Rajab dalam Lataiful Ma'arif, menukil perkataan seorang ulama dari kalangan salaf. Sholat malam dapat meringankan lamanya berdiri pada hari kiamat. Dan apabila orang yang melakukannya bisa segera masuk surga tanpa hisab, itu artinya dia telah beristirahat dari lamanya berdiri untuk dihisab. Al-Hafidh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menasihatkan pula bahwa seorang hamba memiliki dua tempat pemberhentian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ketika ia berdiri di hadapannya, ketika ia sholat. Yang kedua, ketika ia berdiri di hadapannya kelak di yaumul kiamat. Oleh sebab itu, untuk mengurangi lamanya kita berdiri kelak di hari kiamat di hadapan Allah, maka perpanjanglah berdirimu saat kita berada bermunajat sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun menunaikannya siapapun menunaikan haknya, tempat pemberhentian pertama, dia akan diringankan pada tempat pemberhentian yang kedua. Tinggal kita memilih, apakah kita kepengin lama pemberhentian di dunia atau di akhirat. Kalau kita memilih pemberhentian yang lama di dunia dengan memperpanjang sholat dan memperbanyak sholat, maka kelak kita akan diperpendek pemberhentian kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi siapapun meremehkan tempat pemberhentian yang pertama, yaitu sholat, munajat, qiyamul lail, dan tidak menunaikan haknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempersulit dia di tempat pemberhentian yang kedua. Dengan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita semua memohon kepada Allah untuk diberikan taufik, hidayah, inayahnya, agar kita diberikan kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan ketaatannya dan gemar melakukan sholat-sholat, terutama sholat malam.